Kembali di Breaking News bersama saya Aprilia Putri dan pemirsa, rapat dengar pendapat masih berlangsung hingga saat ini dan kami sudah mengundang salah satu Komisi 3 DPR RI sudah hadir di tengah saya, Bang Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat petang, Bang. Apa kabar? Selamat petang, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini fresh from the oven. Tadi jam 4:30 selesai ya, betul ya? Kita selesai duluan. Selesai duluan langsung. Yang lain masih ikut-ikutan. Lanjut ya, ikut-ikutan. Baik. Bang, bicara soal rapat dengar pendapat tadi yang Bang Saroni hadir. Apakah ada hal-hal yang disampaikan Kapolri yang menurut Komisi 3 kurang pas begitu? Kalau dibilang kurang pas, rasanya tidak juga. Karena atas pengakuan tersangka Ferdy Sambo di BAP itu adalah rangkaian dari perkara yang sudah ada. Nah, dari kita Komisi 3 sebenarnya ingin mempertanyakan proses. Bagaimana proses dari awal sampai ke penyerahan berkas kemarin. Nah, inilah yang Komisi 3 akan tadi pertanyakan, bahwa ini adalah rangkaian yang kita mau dengarkan langsung pada Kapolri, apa-apa yang terjadi selama 1 bulan. Inilah tadi Pak Kapolri menyampaikan terkait bagaimana proses terjadinya hal-hal terkait perkara di Magelang sampai ke Jakarta. Tapi kita mendalami apa yang menjadi paparan dari Pak Kapolri, ini adalah untuk pendalaman lebih lanjut agar publik memahami situasi perkara yang terjadi sebulan terakhir ini. Baik, bicara soal bagaimana Kapolri ini memberikan penjelasan begitu ya Bang, ya juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Sudah cukup puaskah anggota DPR terkait hal itu? Sebenarnya gini, cukup puas atau tidak kan kita belum sampai titik di pengadilan. Nah, maka itu kita tetap mengawali hal perkara ini sampai di pengadilan. Nah, terkait dengan motif, tadi ada anggota Komisi 3 juga bertanya, motif apa yang sebenarnya terjadi. Saya sebelum rapat sudah menyampaikan, yang disayangkan kenapa sampai membunuh brigadir yang terkait dengan kalau dibilang isunya pelecehan misalnya. Apakah tidak ada cara lain? Yang kita pertanyakan adalah kenapa sampai membunuh yang bersangkutan dan terjadi sedemikian rupa. Itulah yang menjadi pertanyaan, tapi Pak Kapolri tadi sudah menjelaskan, nanti itu akan bisa diungkap di dalam persidangan pada saat nanti persidangan berlangsung. Tapi Bang Saroni, apakah DPR utamanya Komisi 3 ini tidak memiliki fakta-fakta yang dikumpulkan begitu terkait pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membayang-bayangi anggota Komisi 3? Fakta sebenarnya kalau fakta isu tidak bisa menjadikan kebenaran, maka isunya menjadi liar. Karena isu menjadi liar ini kan mesti diluruskan. Maka hari ini pelurusan tentang apa yang menjadi perkara yang luar biasa ini di Republik ini hanya urusin seseorang perkara yang tidak akhirnya membawa institusi. Betul. Mungkin publik ini sudah jengkel begitu Bang, yang mana seharusnya polisi mengayomi masyarakat, begitu akhirnya masyarakat yang mikirin polisi saat ini. Tanggapan DPR seperti apa? Gini, narasi ini dibentuk oleh masyarakat. Gunanya masyarakat mengawasi dalam proses perkara ini malah bagus. Tapi di sisi lain, apakah narasi yang diungkapkan masyarakat sesuai? Ini kan nanti di persidangan. Saya yakin bahwa nanti pada saat persidangan tidak sesuai harapan masyarakat dengan narasi yang berbeda-beda. Dan ada Pak Mahfud sendiri menyampaikan hal-hal sebelumnya, itu kita sudah tanyain pada hari Senin rapat kemarin. Ini adalah wujud di mana progres perkara yang pada sampai titik akhir di persidangan, itu yang akan kita tahu motif apa sebenarnya terjadinya pembunuhan itu. Baik. Kalau bicara soal bagaimana proses ini berjalan dan bukti-bukti yang terus saja muncul, baik yang resmi maupun tidak, ataupun CCTV yang sudah menyebar itu loh Bang, yang mana terlihat masyarakat menganggap ini ada rekayasa sepertinya CCTV yang beredar, itu ditangkap juga tidak dari Komisi 3? Iya, karena kita mendapatkan informasi terkait dengan CCTV yang sudah dekodernya rusak. Tapi akhirnya polisi mendapatkan CCTV yang sebenarnya dan itu menjadi bukti kuat. Ditambah si Baradae sendiri itu mengakui apa yang terjadi
dengan mengungkapkan itu langsung kepada Pak Kapolri. Tadi Pak Kapolri menyampaikan juga pada saat pengakuan terhadap tim khusus tadi, Pak Kapolri meminta dihadirkan langsung di hadapan saya untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang menjadi pelaporan dia kepada Pak Kapolri. Bang Roni pasti juga sudah tahu bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Namun hingga saat ini belum ditangkap karena alasan sakit. Nah, menurut Bang Roni ataupun Komisi 3, apakah Kapolri dan juga Polri ini sudah cukup profesional untuk penangkapan tersangka dalam kasus ini? Ya, sebenarnya kalau mau punya rasa tidak iba kan dengan terpaksa diangkut dengan cepatnya. Tapi karena ada yang bersangkutan sakit, yang dikatakan dokternya sakit. Sakit dan apa itu tidak diketahui ya Bang? Tidak diketahui. Nah inilah salahnya tidak disampaikan ke publik. Sakit apa dan karena apa. Maka itu mungkin ada depresi yang luar biasa yang dihadapi oleh si istri daripada Irjen Sambo. Tapi mungkin dalam waktu dekat bila mana pemanggilan setelah tersangka dan sudah ada kekuatan yang sangat tepat, maka polisi akan ambil sikap untuk menjemput yang bersangkutan. Karena takutnya nanti masyarakat, wah bisa jadikan alasan ini besok-besok kalau ada yang ketangkep alasan sakit aja seperti Ibu PC tidak ditangkap. Jangankan itu, desakan masyarakat terutama pertanyaan itu kepada saya di media sosial. Bagaimana seorang tersangka yang dipindahkan ke Makobrimob tapi nggak pernah ada wujudnya. Nah itu yang tadi saya pertanyakan di sela-sela rapat. Pertanyaan saya dua, bahwa yang pertama adalah tolong dilihatkan tersangka Ferdi Sambo kepada publik. Karena publik bertanya. Terus yang kedua, revolusi mental di tubuh Polri. Dari atas sampai bawah untuk pada momen yang tepat. Nah inilah momen tepat Pak Kapolri melakukan benah-benah di institusi yang kita cintai. Baik, itu juga sesuai apa yang dikatakan netizen atau masyarakat ya Bang Roni terkait status dari Irjen Ferdi Sambo sendiri yang sudah tersangka namun belum dicopot posisinya sebagai polisi. Ada alasan dari Kapolri mungkin yang sudah dijelaskan oleh kepada anggota Nah ini tadi karena saya tinggal, Pak Kapolri belum jawab. Saya rasa 42 anggota yang bertanya. Pak Kapolri hanya mencatat, kita tunggu nih jawaban dari Pak Kapolri apa yang menjadi pertanyaan dari anggota Komisi 3. Yang jelas tadi sudah ditanyakan ya terkait hal itu. Baik, tapi ini yang menarik juga terkait tanggapan beberapa pihak yang mengatakan kenapa DPR Komisi 3 baru bersuara sekarang. Nah ini juga menarik untuk dikonfirmasi Bang Roni, silakan. Sebenarnya gini, kan Pak Mahfud menyampaikan terkait kok DPR nggak ada suara. Sebenarnya kalau dilihat satu komisi 52 anggota bersuara itu pasti nggak mungkin. Tapi kan saya mewakili dari pertama konsistensi saya berstatement dari awal tentang perkara ini, walaupun saya waktu itu ibadah haji, tapi saya berkomentar tentang itu. Ini adalah satu bentuk ada positifnya Pak Mahfud mengatakan demikian karena ada dorongan. Bahwa jangan akhirnya ada perkara lain yang disampaikan Pak Mahfud kemarin, DPR selalu berteriak. Kenapa di perkara ini tidak ada suara? Kebetulan kita pada saat itu masa reses. Yang dimana kalaupun berkomentar, belum pada titik terang apa yang terjadi, mereka juga tidak akan berani. Maka itu pada masa sidang pada kemarin itu dilanjutkan langsung hadirnya Pak Kapolri pada sore hari ini. Baik, jadi menunggu waktu yang tepat ketika fakta-fakta sudah dikumpulkan agar tidak terjadi simpang siur dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Tapi kalau dari DPR sendiri langkah selanjutnya setelah mengadakan RDP ini apa sih Bang Roni? Ya kita berharap pada proses sampai ke persidangan ini harus serius dalam perkara ini karena publik menunggu. Publik menunggu dan kami mengawasi ini agar masyarakat mengetahui apa perkara dan motifnya apa. Dan kita juga tidak ingin ini berlarut-larut dan kita juga tidak ingin isu nasional menjadi isu
seorang pribadi yang berefek nasional. Ini kan merugikan kita semua tentunya. Karena masih banyak masalah lain ya, Masih banyak. yang lebih penting untuk bisa diselesaikan lebih cepat. Jangan sampai menutupi kasus yang lain, begitu ya Bang Betul Roni ya. sekali. Kalau bicara soal bagaimana kasus ini berkembang sampai jadi sudut pandang atas, bawah, samping, belakang, begitu ya Bang Roni ya. Betul. Terkait bagaimana akhirnya kehidupan dari kepolisian ini disorot, begitu. Tadi sempat ada pertanyaan juga dari Komisi 3 terkait bagaimana lifestyle polisi juga harus dirubah. Apakah ini menjadi prioritas untuk dikedepankan agar cepat dirubah begitu untuk dari institusi Polri, Bang? Kalau saya terkait dengan apa istilah kata hedonis, Ya. ya, itu masing-masing orang dengan masing-masing pribadi yang berbeda. Bagaimana kita konsen tentang apa yang menjadi perkara ini. Manusia pada kalanya ingin memiliki sarana fasilitas dirinya. Itu haknya orang. Tapi kalau masalah hedon kepolisian, misalnya yang lain, itu sih saya rasa normal-normal saja. Yang penting bagaimana orang berperkara sampai menghilangkan nyawa orang, itu menjadi pertanyaan. Bukan hedon nih sebenarnya. Dan ini serius ditanggapi oleh publik bahwa seolah-olah kepolisian itu hanya berhedon aja. Tidak Atau semua. bisa jadi semau gue ya Bang ya. Iya. Karena memiliki power-power tertentu yang akhirnya bisa melakukan hal-hal yang mereka anggap tidak apa-apa nih kalau dilakukan. Ini kan jadi menggurita Ya. dari kelompok yang mungkin punya power yang besar, akhirnya berkelompok pada posisi kayak piramida dia, turun kemana sampai pada posisi. Nah, ada anggota yang merasa punya kekuatan pada tingkat paling tinggi, mereka akhirnya merasa memiliki fasilitas lebih dan mendapatkan satu fasilitas kemewahan, akhirnya dia belilah nih barang-barang, dianggap karena di backup oleh pimpinannya. Nah, kita tidak bisa masuk ke ranah itu. Karena apa? Kalau kita mengkoreksi hal terkait fasilitas orang lain, itu bukan konsen pada institusi, tapi bagaimana institusi bekerja untuk berkeadilan, masyarakat minta keadilan, untuk bisa diterima dengan mudah. Itu tujuannya sebenarnya. Baik, baik. Kalau kita bicara keseluruhan proses ini ya Bang Roni ya, untuk bisa menjadikan PR begitu bagi Kapolri khususnya untuk bisa menangani kasus ini, apa sih yang ditekankan oleh anggota Komisi 3 DPR RI? Selesaikan ini dengan segera. Selesaikan dengan segera. Jangan berlarut-larut, dan bagi mereka yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan deretan kekaisaran ini yang tadi dibilang punya kerajaan kecil, ini selesaiin. Kapolri punya momentum untuk berbenah di dalam institusinya. Bagaimana caranya? Kapolri harus menyelesaikan segera orang-orang yang memang terlibat secara langsung dan tidak langsung dibenahin. Ini momen yang tepat. Masuk ke bersih-bersih institusi itu. Betul. Kita masih punya banyak waktu ternyata Bang Roni, kita akan bahas lagi lebih banyak mengenai hal ini. Bicara soal bagaimana untuk bisa membahas mengenai konsorsium 303 yang muncul begitu ya. Kapolri juga mengungkapkan bahwa itu belum tentu benar dan memang, tapi kalau kita lihat dengan 35 orang yang diamankan di institusi Polri yang mana kemarin itu termasuk dalam kasus ini begitu Bang Roni, berarti kan mungkin bisa jadi besar kekaisaran Sambo ini di dalam institusi Polri yang mana kita tahu dia masih bintang 2, bukan bintang yang lebih di atas itu, jadi bintang 2 rasa bintang 4 rupanya ya Bang ya. Bagaimana respon Anda? Apakah tidak mencium juga hal-hal seperti itu? Tadi pun saya jawab tadi pagi bahwa kalau rangkaian diagram di antara kelompoknya kerajaan Verdi Sambo muncul setelahnya kerajaan dari Kabar Eskrim punya grup misalnya. Ini kan menandakan bahwa institusinya dalam keadaan tidak sehat dan memiliki kekurangan pada masing-masing kelompok. Nah, saya berharap kepada Pak Kapolri baik secara formal dan non formal untuk melakukan berbenah secara besar agar kelompok mana kelompok tidak lagi ada pada posisi serang menyerang. Nah, ini kan berarti lagi-lagi institusinya lagi kurang sehat. Nah, ini menarik. Jangan sampai di dalam ada serang menyerang. Berarti ada 2 kubu atau lebih dari 2 kubu di dalam institusi itu? Kalau diagram yang ada, berarti kan ada kelompok. Walaupun ini belum dipastikan benar, masih kita duga bahwa ada kelompok
bagian A dengan bagian B. Karena diagram ini dibuat sedemikian rupa, kalau orang awam itu tidak akan bisa berbuat seperti itu. Tapi apakah kebenarannya bisa dibenarkan? Belum tentu. Nah, inilah yang dijawab sama Pak Kapolri, belum tentu benar. Tapi minimal, kalaupun tidak benar, berarti kan mereka ada kelompok per kelompok yang membuat keresahan di dalam. Nah, ini yang kita antisipasi, Pak Kapolri harus menyelesaikan dan berbenah di institusinya. Tapi kalau boleh kita bicara sedikit, ya the record dari yang selama ini ditunjukkan ke publik begitu ya Bang Roni. Kubu-kubu di dalam tubuh institusi militer ini sudah biasa bukan sih Bang Roni, atau memang tidak ada selama ini? Pasti di institusi manapun dalam organisasi pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kita nggak boleh munafik kita juga. Sosial ya. Nggak boleh munafik bahwa tidak ada. Itu bohong. Gitu. Tapi bagaimana memperkelompokkan masing-masing pada pertemanan yang cukup. Yang penting kinerja dalam posisi sebagai profesionalisme dalam institusi harus dikedepankan. Namanya teman, kita lebih propose kepada teman-teman kita yang tahu pada karakternya masing-masing. Tapi jangan membuat satu kerajaan yang akhirnya menjadi kecemburuan di antara para yang lain. Tapi kita tidak bisa menghindarkan hal ini ada. Ini pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi bagaimana kita mengemas, bagaimana memposisikan para anggota yang baik-baik ini. Itu tidak semua anggota nggak baik. Pasti ada anggota yang lebih baik dari yang ada. Tapi bagaimana kita merangkum semua, kita rangkul semua mereka untuk menjadi satu pemikiran profesionalisme pada institusinya. Baik. Tadi saya mendengar Bang Roni berkali-kali mengungkapkan kenapa sih sampai ada keinginan untuk membunuh, itu yang membuat jengkel begitu ya. Kenapa seorang polisi bintang 2 yang selama ini mempunyai karir yang bagus ya Bang Roni ya, ada keinginan untuk membunuh seseorang, apalagi itu orang paling terdekatnya yang sudah lama berada bersama dia. Apakah faktor-faktor dari apa yang dia dapat selama ini itu membuat Pak Irjen Verdi Sambo melakukan hal tersebut? Contohnya, dia memiliki wewenang yang luar biasa sekali di Kadif Propam, dan juga akhirnya memiliki link yang sangat luar biasa kepada mungkin atasannya Verdi Sambo yang mempunyai pangkat lebih tinggi. Kan ide pada organisasi yang dia pegang biasanya memiliki ide-ide. Gue pengen ide dalam mewadahi Propam misalnya, ada keterkaitan masalah di organisasinya, di Propam sendiri untuk pengamanan, pengawasan di anggota kepolisian. Nah, ide-ide itu dimunculkan untuk kepentingan dalam wadah di organisasi Propam sendiri. Itu nggak salah. Tapi jangan sampai perubahan aturan tentang perkap yang dilakukan oleh organisasi di dalamnya itu tumpang tindih dengan aturan sesuai undang-undang. Nah, ini kan terkadang karena kedekatan pada sosok seorang pimpinannya merasa bahwa ini adalah bagian dari masukan yang akhirnya pada tim ahlinya memberikan masukan tentang bagaimana evaluasi tentang aturan yang ada. Itu biasa, normal. Tapi yang akhirnya mungkin cara pikirnya besar, tapi menjadi pendek cara pandang sikap melakukan pembunuhan terhadap manusia yang sebenarnya adalah orang kepercayaan. Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa bisa begini? Gitu. Ini satu rangkaian bahwa organisasi yang dipimpin biasanya ada kebijakan-kebijakan yang harusnya jangan sampai tumpang tindih. Itu aja. Bicara soal itu, kita bisa tarik ke atas begitu ya, pasti Irjen Verdi Sambo ini berani karena memiliki atau merasa dekat dengan atasan-atasannya. Pasti orang akan mengarah kepada Kapolri langsung begitu. Bahkan anggota Komisi 3 pun ada yang memberikan saran, ya kalaupun memang harus dimutasi, ya dimutasi begitu kan. Betul. Pertimbangan anggota Komisi 3 apa sih sebenarnya? Ya itu tadi, kalau nggak dimutasi, ini kan anggota banyak nih. Tidak semua anggota berkelakuan buruk. Tapi pada saat momen sekarang, secara tidak langsung dan secara langsung, bila mana hal terjadi, ada perkara yang melibatkan para anggota, ini harus ditindak.
baik secara etik dan secara pidana. Makanya sidang etik yang harusnya hari ini dimundurin besok, ini kita bisa lihat dan kita kawal sampai di mana proses sidang etik yang dilakukan. Saya mengatakan dan minta kepada kepolisian, bila perlu sidang etik itu dibuka secara terbuka untuk umum. Ya kan enak jadinya. Tidak ada kong kali kong atau ada komunikasi lebih lanjut dalam perkara sidang etik ini. Memungkinkan ya Bang ya itu Sangat dibuka? memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi kita tunggu saja besok seperti apa, apakah keputusannya bisa dibuka sidang ini ke khalayak umum atau ketutup. Itu bisa menjadikan faktor sikap dari bagaimana Polri ini bertindak ya? Kalau mau transparan, perintah Presiden jelas kok. Transparan untuk publik, agar publik mengetahui apa yang terjadi. Separah harus dicopot tidak sih Kapolri terkait kasus ini? Iya, tidaklah. Tidak ada urgensi untuk mencopot Kapolri. Menjadi seorang pemimpin tertinggi, itu dia semua kegiatan anak buahnya harus dilaporkan. Tapi terkadang anak buah melaporkan itu belum tentu benar, tapi dia harus terlapor. Nah, yang saya dengar, Ferdy Sambo ini melaporkan di waktu yang tidak sama waktunya. Di malam hari baru dia lapor. Nah, ini kan kejanggalan yang membuat jadi pertanyaan banyak pihak. Nah, disitulah tim yang dibentuk Kapolri menemukan kejanggalan yang dari awal, yang agak susah mencari bukti, dan akhirnya ketemu, dan inilah terbongkar akhirnya. Baik. Terakhir Bang Roni, apa target dari RDP yang sudah dilakukan beberapa hari ini bagi Komisi 3 DPR? Targetnya kalau saya per hari ini Pak Kapolri menjelaskan secara lugas. Yang pertama adalah bagaimana perkara yang sudah berjalan, bagaimana isu tentang konsorsium. Yang ketiga tentang beredar video yang ada bunker uang, ya itu dijawab. Kalau itu dijawab dengan tegas Pak Kapolri, saya rasa isunya sudah selesai. Supaya kita mengawasi masa persidangan pada masa di ujung perkara terkait dengan Ferdy Sambo dan istrinya, juga para ajudannya. Baik, kita harapkan kebenaran bisa terungkap begitu ya, dan juga institusi Polri juga bisa bebenah lebih baik lagi. Dari belajar dari kasus yang sudah menerpa dari Polri ini, dan kita harapkan juga ya seluruhnya belajar, tidak hanya Polri saja tapi seluruh bangsa Indonesia begitu ya Bang Roni ya, dan tidak stuck di kasus ini saja. Terima kasih banyak Bang Roni sudah bergabung dan berbicara bersama kami. Salam sehat selalu.